Baiklah, selamat datang kepada mahasiswa tingkat 3 dari program studi D3 Keperawatan Lawang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai identifikasi dan penata laksanaan aritmia letal, yaitu gangguan irama jantung yang mengancam jiwa. Jadi setelah mengikuti materi kali ini, mahasiswa nanti diharapkan bisa menjelaskan karakteristik dari aritmia letal. Nanti ada 4, kita bahas satu-satu, dan juga menjelaskan penata laksanaan dari aritmia letal. Nanti ketika praktikum kita akan mempraktekkan cara kerja AED dan juga defibrilator. Nah, sebelum kita masuk kepada aritmia letal, kardiak aritmia itu apa? Jadi aritmia atau disaritmia ini istilah yang sama untuk menjelaskan gangguan irama jantung, yaitu gangguan pembentukan dan atau penjalanan impuls di jantung. Nah, aritmia ini nanti dapat menyebabkan gangguan pada rate, artinya pada frekuensi jantungnya bisa meningkat atau lebih rendah dari normal. Kita tahu bahwa frekuensi jantung yang normal pada keadaan istirahat itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Nah, pada aritmia bisa terjadi peningkatan dari normal yaitu lebih dari 100 kali per menit yang kita sebut sebagai takikardia, atau yang lebih rendah atau lebih lambat dari 60 kali per menit yang kita bilang bradikardia. Dan juga aritmia ini bisa menyebabkan gangguan pada iramanya. Irama jantung yang normal itu adalah irama yang reguler. Karena aritmia ini bisa menyebabkan gangguan menjadi irreguler. Nah, secara umum, gangguan irama jantung atau aritmia ini bisa menyebabkan gangguan hemodinamik, yaitu yang berkaitan dengan penurunan curah jantung. Kita ingat kembali bahwa curah jantung itu adalah ditentukan oleh stroke volume dan frekuensi jantung. Stroke volume itu adalah jumlah volume darah yang dipompakan dalam setiap kali jantung berkontraksi dikalikan dengan frekuensi nadi. Nah, karena curah jantung ini adalah stroke volume dikalikan heart rate, maka tentu saja kalau terjadi penurunan heart rate, maka curah jantung juga akan menurun. Nah, bagaimana kalau terjadi peningkatan heart rate? Heart rate yang sangat cepat itu bisa menurunkan curah jantung itu bagaimana? Karena kita tahu bahwa jantung itu harus mengisi. Jadi pada saat dilatasi terjadi aliran darah balik ke atrium dari vena cava inferior maupun superior dan juga dari vena pulmonalis. Nah, pada saat dilatasi ini atau pada saat relaksasi ini terjadi pengisian dari atrium. Nah, ketika jantung itu berkontraksi terlalu cepat, maka waktu pengisian jantung ini akan berkurang dan lama-kelamaan akan menurunkan preload sehingga lama-kelamaan akan menurunkan curah jantung. Karena curah jantung itu tadi dipengaruhi oleh stroke volume dipengaruhi oleh preload, afterload, dan juga kontraktilitas otot jantung. Oke, nanti kita akan bahas sedikit juga mengenai pembentukan dan penjalanan impuls yang normal di jantung itu bagaimana. Nah, secara umum aritmia jantung itu dibagi menjadi 2, yaitu aritmia yang letal atau yang mengancam jiwa. Nanti kita bahas yang ini, dan aritmia non-letal yang mungkin memang pada saat itu ketika pasien mengalaminya tidak terlalu mengancam jiwa. Tapi aritmia non-letal ini juga ada beberapa yang harus kita pelajari dan kita pahami karena nanti akan sering sekali kita dapatkan di rumah sakit. Nah, mengenai aritmia non-letal yang umum kita dapatkan, ini sudah saya bahas di video saya yang lain dan juga di PPT yang lain. Karena aritmia itu merupakan materi yang menurut saya sangat menarik, saya menganjurkan mahasiswa untuk memahaminya gitu. Bisa dari video yang saya buat, terutama dari buku-buku sumber, buku-buku referensi, dan juga dari sumber-sumber yang lain. Sekarang kita masuk kepada materi kita yang inti, yaitu tentang aritmia yang letal, yaitu aritmia yang mengancam jiwa. Nah, aritmia yang letal ini secara umum dibagi menjadi 2, yaitu shockable rhythm, atau irama yang membutuhkan tindakan pemberian shock atau kejut listrik, atau defibrilasi. Ada 2, yaitu ventricle fibrilasi dan ventricle takikardi tanpa nadi. Kenapa di sini ada istilah ventricle takikardi tanpa nadi? Karena pada pasien dengan ventricle takikardi itu masih ada impuls listrik yang terkoordinasi dengan derajat tertentu.
Dan ini menyebabkan kemungkinan masih terdapat kontraksi ventrikel. Sehingga ketika kita raba masih ada nadi. Jadi pada ventricle tachycardy yang utama kita harus memastikan bahwa pasiennya apakah ada nadi atau tanpa nadi. Karena penanganannya akan sangat berbeda. Nanti itu kita bahas juga. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua yaitu non-shockable rhythm, yaitu irama yang tidak boleh diberikan kejut listrik. Kejut listrik itu yang sering kita lihat di sinetron-sinetron, itu yang ketika pasiennya arrest atau meninggal itu diberikan kejut listrik itu dengan alat. Nah, ini ada dua yang tidak boleh diberikan kejut listrik, yaitu asistol. Ini gampang sekali, yaitu datar, tidak ada aktivitas listrik sama sekali, dan PEA. PEA kepanjangan dari pulseless electrical activity. Pada irama ini kita masih bisa melihat adanya aktivitas listrik di monitor. Jadi masih ada tuh gelombangnya yang menunjukkan aktivitas listrik. Tapi ketika kita raba nadi pasien itu tidak ada. Karena impuls yang muncul atau impuls yang ada itu tidak cukup untuk menyebabkan kontraksi atau jantung tidak bisa berkontraksi walaupun ada impuls listrik. Ini contohnya pada pasien dengan hipovolemia berat di mana jantung itu kosong. Jadi walaupun ada impuls, jadi tidak ada yang dipompakan. Nah, karena itu disebut pulseless electrical activity. Artinya pulseless tidak ada nadi, tapi ada electrical activity. Electrical activity yang tidak bisa menyebabkan kontraksi. Oke, lebih jelasnya lagi seperti ini. Kita lihat, kita bahas yang pertama yaitu ventricle fibrillation, yaitu aritmia yang paling mengancam jiwa atau kita kenal sebagai the most deadly cardiac arrhythmia. Jadi pada keadaan normal seperti ini, impuls itu berasal dari pacemaker yang utama jantung, yaitu dari SA node yang ada di atrium, di dinding atrium kanan di sini. Jadi SA node ini akan mengeluarkan impuls secara teratur terus-menerus pada keadaan istirahat itu 60-100 kali per menit. Nah, impuls dari SA node itu akan dihantarkan ke AV node di sini. AV node. Nah, penjalanan impuls itu melalui dinding atrium. Jadi seluruh sel di atrium itu akan teraliri impuls. Ketika impuls sampai di AV node dan seluruh sel pada dinding atrium itu sudah teraliri listrik, maka atrium akan berkontraksi. Jadi depolarisasi itu menyebabkan kontraksi. Nah, di sini di AV node impuls itu akan berhenti beberapa detik untuk memberikan waktu kepada atrium untuk berkontraksi dan mengosongkan darah ke ventricle. Oke, dari AV node di sini masih di dinding atrium sebelah kanan, impuls itu akan menjalar ke bundle of His. Nah, dari bundle of His itu akan bercabang menjadi His kiri dan kanan untuk ventricle kiri dan kanan. Selanjutnya ke ini bagian septal ya, bagian septal ventricle. Selanjutnya ke serabut-serabut Purkinje. Dari serabut Purkinje, impuls akan dihantarkan ke seluruh dinding ventricle. Jadi dari septal dia ke bawah dulu, kemudian naik lagi ke atas ke seluruh dinding ventricle. Nah, ketika seluruh sel pada dinding ventricle ini sudah teraliri impuls, maka terjadi kontraksi ventricle. Seperti itu. Nah, kontraksi atrium tadi yang disebabkan karena adanya perjalanan impuls ke seluruh dinding ventricle ini kita rekam di EKG dengan gelombang P seperti ini. Nah, kontraksi ventricle nanti muncul di EKG sebagai gelombang HRS kompleks yang ini. Nah, nanti ada yang pada saat tadi di AV node akan berhenti beberapa detik supaya si atriumnya bisa memompa darah dengan lengkap, maka kita bisa ukur nanti dari ST segmen. Salah, bukan ST segmen, PR segmen. Ya, nanti seperti itu. Nah, jadi pada keadaan normal, impuls itu akan berasal dari pacemaker yang utama, yaitu dari SA node. Bukan dari AV node, ataupun dari bundle of His, ataupun dari serabut Purkinje. Bukan dari situ, tapi dari SA node. Nah, kita lihat pada keadaan ventricle fibrillasi. Pada saat ventricle fibrillasi, impuls itu tidak bisa sampai ke ventricle. Jadi impuls dari SA node tidak ada. Jadi pada saat ventricle fibrillasi ini, SA node
SA node tidak bisa menjalankan fungsinya yang normal sebagai pacemaker utama. Nah, ketika impuls tidak sampai ke ke sel-sel di ventricle, maka ini akan merangsang sel-sel ini untuk mengeluarkan impuls sendiri. Karena di sini juga banyak selaput Purkinje dan kita tahu bahwa sel jantung itu memiliki sifat yang spesial, yang karakteristik yang khusus, yaitu bisa automaticity, bisa menghasilkan impuls secara otomatis. Nah, ketika sel di ventricle ini tidak mendapatkan impuls yang normal atau rangsangan normal dari SA node, maka ini menyebabkan terjadinya titik-titik pencetus impuls yang berada di beberapa tempat di ventricle, dan ini menyebabkan ventricle itu berkontraksi secara tidak beraturan dan sangat cepat. Jadi kita lihat ini ada kayak Firefox gitu ya, ini karena di sini terjadi impuls dikeluarkan dengan sangat cepat, tidak berkoordinasi, sangat tidak terkoordinasi sehingga ventricle itu hanya bergetar dan tidak bisa berkontraksi secara sempurna. Dan ini ketika kita rekam di EKG maupun di cardiac monitor itu muncul seperti ini. Irama yang sangat keotik atau kacau dan tidak ada koordinasi sama sekali, seperti ini. Oke, jadi ventricle fibrilasi ini merupakan aritmia yang paling berbahaya yang disebabkan karena terdapat fokus di beberapa ventricle, terdapat tempat di beberapa ventricle yang mengeluarkan impuls secara tidak beraturan dan sangat cepat. Nah, ventricle fibrilasi ini merupakan satu dari dua yang tadi dibahas aritmia yang membutuhkan tindakan pemberian shock atau defibrilasi. Karena impuls ini berasal di beberapa tempat di ventricle, sehingga tidak ada koordinasi dari kontraksi ventricle hanya bergetar, karena itu tidak ada curah jantung. Jadi pada pasien dengan ventricle fibrilasi kita tidak akan menemukan pasiennya ada nadi. Karena itu tidak ada kontraksi ventricle sama sekali, karena tidak ada koordinasi sama sekali dari impuls yang tercetus di beberapa tempat di ventricle. Oke, ini sekedar mereview dulu bahwa yang tadi irama jantung yang normal itu disebut sinus rhythm atau irama sinus karena impuls yang normal itu berasal dari SA node. Nah, SA node itu secara normal dia menghasilkan impuls pada keadaan istirahat 60-100 kali per menit secara teratur. Karena itu kita bisa melihat di sini ada gelombang P-nya normal, selalu diikuti oleh QRS kompleks. Karena tadi itu dari AV node, kemudian ke bundle of His, kemudian ke selaput Purkinje, kemudian ke seluruh dinding ventricle. Jadi ini merupakan irama jantung yang normal yang disebut sebagai sinus rhythm, yang memiliki karakteristik satu, frekuensinya 60-100 kali per menit pada keadaan istirahat, iramanya reguler, kita lihat bahwa iramanya reguler. Ini kita lihat dari gelombang R ke gelombang S selanjutnya selalu sama jaraknya, itu menunjukkan reguler. Kemudian kita lihat gelombang P-nya normal, yang menunjukkan kontraksi atrium juga diikuti QRS kompleks. QRS kompleksnya juga normal, ini QRS kompleksnya normal, yaitu sempit. Jadi QRS kompleks yang normal itu tidak lebih dari 3 kotak kecil. PR intervalnya, yaitu yang menunjukkan perjalanan impuls dari atrium ke ventricle, ini normal, kita lihat dari sini. Dari awal gelombang P sampai akhir gelombang Q atau permulaan QRS kompleks. Itu normalnya memang tidak antara 0,12 sampai 0,2 detik atau antara 3 sampai 5 kotak kecil. Jadi ini merupakan karakteristik dari sinus rhythm. Nah, kita lihat pada ventricle fibrilasi. Sama sekali kita lihat tidak ada koordinasi sama sekali, kita tidak bisa melihat pola sama sekali. Jadi rate-nya sangat tidak ada, frekuensinya tidak terukur karena dia sangat cepat. Jadi tidak ada frekuensi nadinya. Iramanya kacau, kita lihat kacau, tidak ada pola sama sekali. Karena itu tadi impuls berasal dari titik di ventricle, titiknya beberapa tempat dan mengeluarkan impuls secara tidak terkoordinasi dengan sangat cepat. Gelombang P tentu saja tidak ada karena tidak ada kontraksi atrium. QRS kompleks juga tidak ada karena tidak ada kontraksi ventricle. Jadi pasien dengan ventricle fibrilasi itu tidak akan ada nadi, tidak akan ada curah jantung.
ya, karena itu nanti penata laksanaannya mengikuti algoritma cardiac arrest atau algoritma dari henti jantung. Oke, oke, coba lihat monitornya. Ini masih keadaan sinus ritme atau irama sinus. Kita masih bisa lihat gelombang P, QRS, kompleks yang normal. Nah, ini adalah irama ventricle fibrilasi. Jadi iramanya sangat chaotic dan kacau. Kita tidak bisa lihat pola sama sekali. Pasien dengan ventricle fibrilasi seperti ini tidak ada kontraksi ventricle, karena itu kita tidak akan mendapatkan pasien ventricle fibrilasi dengan nadi. Karena itu nanti penata laksanaannya mengikuti algoritma dari cardiac arrest. Oke, ini merupakan beberapa penyebab yang paling umum terjadinya ventricle fibrilasi, yaitu cardiac injury seperti coronary artery disease, pasien dengan infark miokard, STEMI ataupun non-STEMI, dan juga penyakit pada katup jantung. Nah, penyebab lain yang paling sering yaitu toksin atau intoksikasi obat, terutama obat-obat yang mempengaruhi jantung seperti digoxin. Penyebab lain yang paling sering yaitu elektrolit imbalance atau gangguan keseimbangan elektrolit, terutama kalium. Jadi hiperkalemi maupun hipokalemi itu beresiko menyebabkan aritmia jantung yang letal, apalagi hiperkalemia, khususnya maksudnya hiperkalemia. Jadi kalau kita punya pasien kaliumnya lebih dari normal, lebih dari 5 mili-IQ per liter atau 5 milimol per liter, maka kita harus selalu hati-hati, kita harus cek, pastikan bahwa iramanya kita harus monitor irama jantungnya, dan kita harus kolaborasi untuk mengoreksi dari hiperkalemia tadi. Oke, ketika saudara menemukan pasien dengan ventricle fibrilasi, pasiennya pastikan tidak sadar dan tidak ada nadi. Apa yang akan saudara lakukan? Yang pertama, langsung lakukan kompresi dada atau RJP. Jadi lakukan kompresi dada sampai mesin defibrilator itu datang, sampai ada bantuan yang membawa mesin defibrilator. Selanjutnya setelah mesin defibrilator itu datang atau AED, maka harus diberikan pemberian shock secepat mungkin. Dan selanjutnya mengikuti algoritma dari cardiac arrest. Jadi hidup atau tidaknya, maksudnya kemungkinan untuk survive pasien dengan ventricle fibrilasi itu akan lebih besar ketika diberikan shock atau defibrilasi as soon as possible. Semakin cepat diberikan defibrilasi, maka kemungkinan hidupnya akan semakin tinggi. Nah, nanti akan dibahas mengenai algoritma dari cardiac arrest pasien dengan henti jantung dengan irama yang ventricle fibrilasi. Sekarang kita masuk kepada ventricle tachycardia. Kita lihat bedanya nih. Nah, pada ventricle tachycardia, lihat di sini sama. Jadi pacemaker jantung yang utama yaitu SA node itu gagal untuk atau mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal. Sehingga ketika impuls itu tidak sampai ke sel-sel di ventricle, maka sel ventricle ini akan mengeluarkan impuls sendiri. Kita lihat di sini, ini merupakan titik ini merupakan sumber dari impuls yang mengalir di ventricle. Tapi kita lihat perbedaannya dengan ventricle fibrilasi, bahwa tadi ketika ventricle fibrilasi, impuls itu muncul dari beberapa tempat di ventricle, sehingga irama yang muncul itu sangat kacau dan tidak terkoordinasi. Pada ventricle tachycardia kita lihat bahwa impuls itu muncul di satu bagian di ventricle. Ini menyebabkan masih ada koordinasi dan masih ada kemungkinan kontraksi walaupun tidak maksimal, karena impulsnya hanya berasal dari satu titik, tapi tidak berasal dari impuls yang normal, yaitu yang dari SA node. Nah, sehingga pada ventricle tachycardia kita masih bisa melihat adanya pola. Ini kita masih lihat ini adalah QRS kompleks yang lebar atau wide dan juga bizarre atau aneh, yang tidak seperti QRS normal yang kita temukan pada sinus rhythm. Nah, QRS pada ventricle tachycardia ini berbentuk seperti gunung atau batu nisan. Tapi kita masih lihat adanya pola, yaitu polanya seperti batu nisan itu. Ini yang merupakan perbedaan dari ventricle tachycardia dan ventricle fibrilasi.
Jadi pada ventricle takikardi kita masih melihat adanya pola dan masih ada kemungkinan ada nadi karena pada ventricle takikardi itu masih ada kontraksi ventricle walaupun tidak maksimal. Karena itu intervensi keperawatan pertama, ketika kita mempunyai pasien dengan irama ventricle takikardi, maka kita harus pastikan apakah pasien ada nadi atau tidak. Kalau pasien tidak ada nadi, maka kita akan mengikuti algoritma cardiac arrest atau henti jantung. Kalau ada nadinya, maka nanti terapinya akan berbeda. Nanti kita akan bahas setelah ini. Karakteristiknya, impulsnya berasal dari bagian di ventricle. Nah, frekuensinya masih kita bisa hitung antara 100 sampai 250 kali per menit ini ya, masih kita bisa hitung frekuensi dari kontraksi ventricle-nya. Iramanya reguler, jadi yang membedakan fibrilasi sama ventricular tachycardia atau ventricle tachycardia, irama pada ventricle tachycardia memang sangat cepat tapi reguler atau teratur. KRS kompleksnya masih terlihat tapi sangat lebar dan bizarre atau aneh. Tidak ada P-wave karena tidak ada kontraksi atrium karena tadi impuls itu bukan berasal dari AV node ataupun SA node, tapi langsung berasal dari ventricle. Karena itu tidak terlihat kontraksi atrium. Karena tidak ada kontraksi atrium maka tidak ada PR interval. Nah, ini merupakan nanti di akhir video ini akan saya tampilkan gambaran VT dari monitor. Nah, ini merupakan VT monomorfik. Jadi VT itu ada dua macam. Yang pertama itu VT monomorfik. Monomorfik itu artinya satu bentuk. Mono itu satu, morfik itu bentuk. Jadi ini ketika kita mendapatkan irama VT yang semua bentuk KRS kompleksnya adalah sama seperti ini, maka ini disebut VT monomorfik. Dan ketika pasiennya ada nadi, maka tidak boleh diberikan defibrilasi. Perbedaannya dengan seperti ini. Ini adalah ini bukan ventricle fibrilasi tapi VT tapi yang polimorfik. Artinya poli itu banyak, morfik itu artinya bentuk. Artinya ada banyak macam bentuk dari KRS kompleks. Nah, kita lihat ya, ini masih ada pola beda dengan ventricle fibrilasi. Walaupun KRS-nya berbeda-beda pada VT di depan ini, tapi kita masih lihat ada pola. Seperti di lead 1, kita lihat polanya seperti ini, sama teratur. Di lead 2, KRS-nya seperti ini. Masih kita lihat ada pola ya. Polanya berbeda-beda setiap lead tapi teratur. Nah, walaupun pasien dengan VT polimorfik ini ada nadi, tapi kita boleh atau memang penata laksanaannya dengan pemberian defibrilasi, dosisnya dosis ventricle fibrilasi. Jadi kita berikan kejutan shock dengan dosis ventricle fibrilasi atau dengan dosis defibrilasi yaitu 200 Joule dan tanpa sinkronize. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita demokan di lab. Mudah-mudahan nanti kita bisa demokan. Jadi apa sih perbedaan, bingung Bu, apa sih perbedaan synchronized cardioversi yang untuk VT monomorfik dengan nadi dan defibrilasi yang Ibu bilang untuk VT polimorfik walaupun ada nadi dan juga dengan ventricle fibrilasi. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut, mudah-mudahan bisa nanti ketika demo di lab. Nah, VT polimorfik ini disebut dengan nama lain yaitu torsado de point. Oke, jadi ketika kita punya pasien dengan ventricle tachycardia, yang pertama assess the patient, pastikan pasien itu ada nadi atau tidak ada nadi. VT yang tanpa nadi, maka intervensinya mengikuti algoritma cardiac arrest dengan shockable rhythm. Jadi begitu kita lihat monitornya VT, terus kita pastikan tidak ada nadi, maka harus langsung dilakukan RJP, kompresi dada sampai sampai mesin defibrilasi, sampai mesin defibrilator atau AED, automatic defibrillator eksternal itu datang dan kita berikan shock. Nah, ketika kita pastikan VT-nya ada nadi, maka intervensinya yang pertama, kita harus pastikan jalan nafas paten. Apabila tidak paten, maka buka jalan nafas. Yang kedua, berikan oksigen
tinggi besarnya itu tergantung dari saturasi. Tapi kalau pasien VT biasanya kita kasih oksigen paling tidak simple mask, atau kalau saturasinya rendah 85% kita pakainya non-rebreathing mask 10 liter sampai 15 liter. Nah, terus yang paling penting juga kita ukur tekanan darah. Biasanya pasien dengan VT ini tekanan darahnya sangat turun, makanya kita harus monitor terus dan monitor tingkat kesadaran. Nah, jadi ada 2 pilihan terapi untuk ventricle tachycardia dengan nadi. Yang pertama yaitu kita persiapkan synchronized cardioversion. Bedanya sama defibrilasi itu apa? Yang pertama bedanya itu adalah energi yang diberikan. Pada defibrilasi energinya itu 200 Joule. Tapi pada synchronized cardioversion nanti tergantung iramanya. Bisa 100 Joule pada VT ini, ataupun nanti misalnya 150 pada AF dan sebagainya. Nanti ada dosisnya sendiri. Yang kedua bedanya pada synchronized cardioversion, apalagi pasiennya masih sadar, kita berikan sedasi. Karena walaupun bagaimanapun pemberian shock atau kejut dengan listrik ini akan menyakitkan. Makanya ketika ada waktu kita berikan sedasi. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah hemodinamiknya tidak stabil, penurunan kesadaran atau tekanan darah yang sangat rendah gitu. Jadi jangan tunggu kalau misalnya pemberian sedasi itu memerlukan waktu yang lama, jangan ditunggu. Jadi berikan synchronized cardioversion. Tapi lebih bagus kalau diberikan sedasi dulu. Dan juga nanti bedanya sebenarnya mesinnya sama. Untuk pemberian defibrilasi dan synchronized cardioversion ini sama mesinnya. Cuma nanti di mesin itu ya ada tombol yang harus kita pencet, yaitu tombol synchronize tulisannya, SYN. Nah, terapi pilihan yang kedua untuk VT dengan nadi yaitu pemberian obat-obatan anti aritmia. Yang paling sering digunakan untuk first line drug yaitu amiodaron. Jadi nanti amiodaron kita berikan biasanya pemberiannya itu dengan infus pump. Kalau misalnya VT-nya dengan nadi. Tapi kalau di cardiac arrest nanti pemberiannya langsung. Jadi IV push, langsung diberikan direct. Oke, nanti setelah ini pada akhir video nanti saya berikan video ventricle tachycardia yang dari monitor tadi ya. Oke, sekarang kita masuk kepada non-shockable rhythm. Ini merupakan aritmia letal juga karena A itu tidak, ritmia itu rhythm, jadi tidak ada rhythm. Jadi sebenarnya pengertian aritmia itu seperti itu. Nah, non-shockable rhythm ini artinya ketika kita menemukan pasien dengan irama ini tidak boleh diberikan shock, tapi penanganannya dengan RJP. RJP kompresi dada mengikuti algoritma cardiac arrest tanpa pemberian defibrilasi. Yang pertama non-shockable rhythm itu adalah PEA yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada irama, ada aktivitas listrik di monitor tapi tidak ada nadi. Nah ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien dengan hipovolemia, bisa karena pendarahan maupun karena dehidrasi. Jadi pada pasien ini ada impuls listriknya ada di jantung, tapi karena pasiennya sangat hipovolemia, maka tidak ada yang dipompakan darahnya. Karena itu tidak ada nadi. Yang kedua yaitu irama asistol. Nah ini paling gampang irama asistol. Jadi pasiennya tidak ada nadi, tidak sadar, dan dimonitor kita lihat seperti ini datar. Ya. Jadi nanti ketika kita punya pasien henti jantung, henti nafas, kita pasang monitor bisa menggunakan cardiac monitor yang bedside ataupun cardiac monitor yang ada di mesin defibrilator. Biasanya itu pasti ada di setiap ruangan, apalagi seperti IGD ataupun ICU. Nah ini pulseless electrical activity. Jadi maksudnya ini masih kita lihat ini kan aktivitas listrik ya, tidak datar. Ini adalah loncatan listrik, ini masih ada. Tapi kita tidak bisa meraba nadinya. Nah, pulseless electrical activity ini bentuknya bisa sangat beraneka ragam, bisa ternyata di monitor itu iramanya bradikardi atau irama sinus rhythm bahkan, tapi tidak ada nadinya. Ini cuma sebagai salah satu contoh bahwa inilah yang dinamakan PEA. Jadi ada aktivitas listrik tapi tidak ada nadi. Ya, jadi nanti setiap kita menemukan pasien dengan ada aktivitas listrik, sinus rhythm atau sinus bradikardia atau irama yang seperti AV block, tapi kita pastikan tidak ada nadi, maka itu disebut
pulseless electrical activity. Oke. Nah, ini penanganan. Jadi kalau misalnya kita ini merupakan saya bahas sekilas saja karena ini sudah saya bahas di PPT yang sebelumnya. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan tidak sadar. Pasien tidak sadar, kita bangunkan. Yang pertama pasti ketika kita akan menangani pasien, pasti kita pastikan dulu kita aman. Pasien aman, kita aman dengan menggunakan APD yang lengkap. Setelah itu kita pastikan pasiennya sadar atau tidak. Ketika tidak sadar, maka kita harus langsung memanggil bantuan. Karena pasien tidak sadar, kita tidak bisa menangani sendiri. Ketika sudah kita memanggil bantuan, maka kita start CPR. Jadi kita langsung ketika pasien tidak ada nadi, kita langsung RJP. RJP sampai penolong datang. Nanti ketika penolong yang lain datang, bawa monitor, bawa oksigen, misalnya mask ataupun ambubaknya. Setelah monitornya ready, maka kita akan cek. Ketika iramanya adalah shockable, kita cek apakah iramanya shockable. Kalau iramanya VT dan VF, tadi VT-nya sudah pasti tidak ada nadi ya. VT dan VF, maka kita berikan shock, yaitu pemberian defibrilasi dengan 200 Joule. Nah, ketika setelah di RJP, setelah monitornya datang, ternyata iramanya asistol dan PEA, maka CPR-nya dilanjutkan selama 2 menit tanpa pemberian shock, seperti itu. Jadi nanti setelah pastikan bahwa iramanya ketika iramanya dipastikan bahwa iramanya itu non-shockable, maka di RJP dengan 30 kompresi dan 2 breathing. Sambil dipasang IV access dan pemberian epinephrine setiap 3-5 menit. Jadi nanti epinephrine atau adrenalin itu diberikan setiap 3-5 menit pada pasien dengan cardiac arrest dengan irama asistol dan PEA. Setiap 2 menit nanti dicek apakah ada perubahan ritme ataupun misalnya ada nadi. Seperti itu. Selanjutnya mengikuti algoritma ini. Nah, yang tadi ketika pasien kita temukan tidak sadar, kita sudah panggil bantuan, sudah dipasang monitor iramanya VT-VF, maka langsung diberikan shock yang pertama. Setelah itu dilakukan CPR selama 2 menit sambil dipasang IV access, dipasang oksigen. Setelah itu dicek monitor setelah 2 menit. Ketika masih VT-VF, maka diberikan shock yang kedua. Dosisnya sama 200 Joule. Nah, setelah diberikan shock yang kedua, maka RJP dilanjutkan selama 2 menit. Nah, setelah shock kedua inilah epinephrine diberikan. Jadi kalau tadi pada pasien dengan cardiac arrest dengan irama asistol dan PIA, epinephrine itu langsung diberikan. Jadi ketika RJP IV aksesnya sudah didapatkan, langsung diberikan epinephrine tiap 3-5 menit. 3-5 menit. Tapi pada pasien dengan shockable rhythm, VT, tanpa nadi ataupun VF, pemberian epinephrine baru dilakukan setelah shock yang kedua. Ya, setelah 2 menit RJP diberikan shock yang kedua, baru diberikan epinephrine. Setelah 2 menit, maka iramanya dicek kembali, ketika masih VT-VF diberikan shock yang ketiga. Nah, epinephrine tetap diberikan setiap 3-5 menit, tapi setelah shock yang ketiga diberikan dulu amiodaron. Amiodaron itu yang tadi yang saya bilang kalau di VT dengan nadi itu merupakan first line drug, tapi diberikannya biasanya dengan infus pump. Dosisnya pelan-pelan. Tapi pada pasien dengan VT tanpa nadi dan VF, itu amiodaronnya diberikan langsung direct, 300 mg langsung. Seperti itu. Nah, nanti mengenai cardiac arrest ini yang lebih lanjut dan lebih lengkapnya sudah saya bahas di video saya yang lain, dan itu juga merupakan video untuk mahasiswa dan juga di PPT yang lain. Mungkin untuk yang sekarang sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan memang video ini hanya merupakan pelengkap. Jadi yang paling penting mahasiswa itu adalah membaca buku
referensi ataupun dari sumber-sumber lain. Tentu saja sumber-sumbernya yang valid. Terima kasih. Oke, ini yang tadi saya bilang, ini merupakan contoh dari ventricle tachycardia yang nanti akan kita lihat di monitor. Kita lihat bahwa iramanya masih kita lihat ada pola, yaitu pola seperti gunung ataupun seperti batu nisan. Ya, kita lihat bahwa QRS-nya memang